Dan ini adalah di satu dokumen. Makanya di materi 10 dan 11 ini saya gabung aja Bapak Ibu menjadi satu materi. Karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Ini untuk yang nanti uji kompetensi PPPA. Nah, untuk Kopal setengahnya ya. Tadi kalau ini ada 10 ya. Nah, ini ada 5. Aslinya ini ada 5 ya. Yang pertama tetap saya jelasin peraturan. Lalu yang kedua adalah yang tadi menilai tingkat pencemaran air limbah. Jadi ini materinya beririsan dengan PPPA. Lalu mengoperasikan juga beririsan. Yang tidak sama nanti adalah yang nomor 4 ya. Yang 4 ini adalah untuk yang kopal atau petugas di instalasi air limbahnya itu adalah melaksanakan perawatan. Jadi tidak hanya mampu mengoperasikan tapi juga mampu melaksanakan perawatan dari IPAL. 56 sama ya dengan materi PPPA. Jadi ini berdasarkan peraturan Bapak Ibu ya di Permen LHK 5 pada salah tahun 2018. Tidak salah ya, coba nanti kita lihat. Ini terlalu banyak peraturan ya. Tapi nanti artinya semua materi ini adalah berdasarkan dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, ini adalah beda apa sih bedanya selain dari materi dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah perbedaannya untuk yang PPPA nanti di lapangan tugasnya adalah pertama menilai ya potensi pencemaran air, lalu juga mampu Bapak Ibu menyusun strategi juga program dan sasaran dari kegiatan pengendalian pencemaran air limbah ya. Lalu mengkoordinasikan dan mengawasi kelangsungan kegiatan pengendalian pencemaran air limbah. Nah, ini juga sama ya, tugas personil tidak 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 terlalu banyak perbedaan ya, ini sama sebetulnya. Cuma di sini lebih eh, Kopal itu tadi yang saya katakan sesuai dengan materi ujinya, dia lebih menekankan di operasi dan perawatan dari eh, IPAL-nya ya, IPAL dari air limbah. Oke. Nah, itu pengantar dulu Bapak Ibu dari saya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke materi peraturan. Oke. Nah, ini yang saya jelasin tadi Bapak Ibu, dan ini tidak masuk ke uji kompetensi sebetulnya ya. Nah, ini adalah peraturan ya, atau hierarki peraturan terkait dengan pengendalian pencemaran air Bapak Ibu. Pertama ada Undang-Undang 32 2009, Jungto Undang-Undang 11 2010 ya, Undang Cipta Kerja, tapi sekarang udah di Perpu ya. Eh, Nomor berapa ini saya lupa juga perpunya ya, terkait dengan terkait dengan Cipta Kerja juga sebenarnya. Lalu juga ada PP nomor 22 tahun 2021, sebelumnya ada PP terkait dengan pengendalian air, lalu diganti oleh peraturan pemerintah yang lebih mencakup semua aspek lingkungan. Nah, di mana untuk pengendalian pencemaran air ini ada di bab 3 di PP nomor 22 tahun 2021 ini Bapak Ibu. Nah, ini juga ada aturan turunannya, yaitunya terkait dengan persetujuan teknis, itu yang saya katakan di dalamnya ada dokumen kajian teknis dan dokumen ataupun standar teknis. Ini acuannya adalah di Permen LHK nomor 5 tahun 2021. Lalu juga, nah ini yang saya katakan tadi ya, kompetensi dari eh, PPPA terkait dengan materinya juga itu ada di Permen LHK nomor 5 tahun 2018 ya, materi PPPA yang saya sampaikan 2 hari ini ya. Lalu juga terkait dengan BMAL itu singkatan ya Pak ya, baku mutu air limbah. Nah, baku mutu air limbah tentu nanti Bapak Ibu mengacu pada dokumen yang Bapak Ibu punya. Kalau dokumennya mengatakan bahwa Bapak Ibu harus misalkan untuk limbah domestik Permen LHK 68 tahun 2016 ya, kita jadikan nanti permen ini menjadi acuannya kita. Ya, ini secara umum aja Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita coba review Bapak Ibu mengacu pada peraturan apa ya terkait dengan pengendalian pencemaran air yang ada di tempatnya Bapak Ibu. Oke.
eh ini adalah peraturan secara umum ya Bapak Ibu. Secara pengertian itu diatur tidak hanya di Permen Hal 5, tapi di PP nomor 22 juga sudah diatur ya terkait dengan definisi dari air limbah ini. Yang pertama adalah air limbah adalah sisa dari suatu usaha kegiatan yang berwujud cair. Nah, ini di semua peraturan terkait dengan pengendalian pencemaran air itu sama pengertiannya ya. Jadi sisa dari usaha atau kegiatan yang wujudnya adalah cair. Ya. Nah, tadi menarik apa yang disampaikan oleh PT Aset tadi ya, Indonesia. Pak Sugeng juga ceritain, Pak Smarda juga ceritain bahwa di oil trade-nya ada lumpur, ya, ada lumpur limbah B3. Nah, itu yang padatan, ya. Itu bentuknya padatan, biasanya memang untuk industri, Bapak Ibu, khususnya ya, limbah-limbah yang berasal dari proses industri ya, selain limbah domestik, itu padatannya memang masuk ke dalam kategori limbah B3. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu perlu juga punya tim, ya, bahkan mungkin sekarang udah wajib Bapak Ibu ya, untuk mendukung kegiatan air limbah ini, pengolahan limbah ini, tentu Bapak Ibu juga punya tim atau partner kerja yang punya kompetensi di bidang limbah B3. Karena padatannya tadi ya di oil trap tadi, itu adalah bentuknya apa eh, minyak dan lemak ya dari oil atau oli, itu ini termasuk limbah B3 yang akan apa namanya yang akan ditangani oleh pihak ketiga. Dan nanti sisanya akan ada air yang nanti ini akan dialirkan ke IPAL kawasan, ke IPAL yang ke sentral di kawasan. Lalu juga limbah itu macam-macam ya Bapak Ibu. Nanti ada BOD, ada COD, ya, yang limbah non H2O, lah, cairan H2O. Seperti mungkin nanti oil tadi ya, oil atau minyak itu termasuk cairan non H2O. Ataupun nanti ada padatan lain seperti TSS ya, total solid solid yang juga masuk ke dalam kewajiban Bapak Ibu untuk melakukan pemantauan. Ya, jadi itu adalah pengertiannya adalah sisa dari usaha kegiatan yang berwujud cair. Sebentar Bapak Ibu. Oke, ini juga ada syarat pembuangan air limbah, Bapak Ibu, di dalam Undang-Undang 32 Jongtu Undang-Undang 11. Ada di ini sebetulnya persisnya di Undang-Undang 32 ya pasal 20 bahwasanya sebelum air limbah itu dibuang ke badan air. Nah, sebetulnya ini materi untuk kawasan nih Pak ya. Kalau Bapak mungkin ada aturan dari kawasannya nanti Bapak Ibu ya. Berapa jumlah atau baku mutu dari air limbah yang masuk ke dalam kawasannya IPAL kawasan. Tapi kalau untuk industri yang eh, apa nama di luar kawasan, nah tentunya ini ada syarat pembuangan limbah yang langsung ke badan air apa permukaan ya atau BAP. BAP itu badan air permukaan ya. Ini bukan BAP di kepolisian ya Pak. Badan air permukaan ini istilah di dunia teknik lingkungan. Ini apa namanya wajib ya memenuhi yang pertama baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui sidang dokumen tadi ya, baik itu KLUPL maupun KEMDAL. Lalu tentunya sudah mendapatkan persetujuan. Nah, ini sekarang ada aturan terbaru yang saya katakan ada dua ya, persetujuan teknis namanya ya. Nanti kita akan coba lihat dan juga ada surat kelayakan operasional. Nah, dua-duanya ini wajib dimiliki. Nah, saya nggak tahu untuk di kawasan, coba nanti dicek Pak, bagaimana juga kebijakan pemerintah di sana ya terkait dengan apa namanya persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Lalu baku mutu air limbah ini ditetapkan yang pertama adalah untuk air limbah yang akan dibuang langsung ke badan air permukaan atau BAP ataupun sungai, danau eh, dan ataupun juga kali ya. Nah, ini eh, apa namanya? Ini wajib ya memiliki apa apa taat terhadap baku mutu maksudnya. Lalu pembuangan ataupun nanti pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu. Ya, ada juga pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Contohnya Bapak Ibu setelah diproses ataupun didaur ulang air limbahnya, lalu air limbahnya ini digunakan misalkan untuk kegiatan aplikasi ke tanah. Contohnya adalah untuk menyiram tanaman, ya, untuk kegiatan workshop. Nah, itu semuanya ada aturan, Bapak Ibu ya. Sekarang sudah lebih detail aturannya.
ataupun nanti untuk bentuk pembuangan pemanfaatan air limbah lainnya sesuai dengan nanti perkembangan teknologi yang ada. Nah, ini yang saya katakan ada bentuk persetujuan ya ini ya. Kalau Undang-Undang 32 itu belum disebutin. Nah, ini sudah ada aturan turunannya terkait dengan persetujuan teknis atau disingkat sebagai Pertek ya, dan SLO surat kelayakan operasional untuk ini kegiatan pembuangan ataupun Bapak Ibu nanti memanfaatkan air limbah ya. Maka setiap kegiatan yang wajib AMDAL ataupun UKL UPL yang seperti perusahaan Bapak Ibu ya, baik itu di aset maupun di JSD itu yang sudah punya UKL UPL, maka dia wajib punya Pertek dan SLO. Nah, coba nanti dicek ke kawasannya Bapak Ibu apakah ada kewajiban semacam itu ke perusahaannya Bapak Ibu. Lalu juga kegiatan pembuangan ya, pemanfaatan itu ada dibagi lagi. Pertama namanya adalah kegiatan pembuangan air limbah ke badan air permukaan tadi BAP. Ada juga pembuangan air limbah ke formasi tertentu. Ada juga pemanfaatan nah, ya, air limbah ke formasi tertentu. Ada pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah tadi yang saya jelasin, dan juga ada juga pembuangan air limbah ke laut. Ini biasanya industri-industri yang memang berada di pinggir laut ya, seperti pembangkit-pembangkit PLTU. Ya, PLTU itu banyak yang berada di eh, pinggir laut. Nah, ini adalah persetujuan teknis Bapak Ibu, ini langkah-langkahnya sebagai pengetahuan aja buat Bapak Ibu bagi yang mungkin belum atau belum familiar atau belum pernah mendengar ya istilah persetujuan teknis. Itu nanti ada dua cara ya, ada penapisan secara mandiri dan juga ada permohonan persetujuan teknis. Kita lihat bagannya gitu ya. Nah, penapisan secara mandiri ini dilakukan ya untuk menentukan kelengkapan permohonan dari persetujuan teknis itu sendiri. Nah, nanti kelengkapannya itu berupa nanti ada dokumen yang namanya kajian teknis ataupun standar teknis nanti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, standar teknis ini dia meliputi pertama baku mutu air limbahnya dan juga standar teknologi. Jadi pemerintah itu Bapak Ibu untuk kasus-kasus tertentu atau untuk apa nama kegiatan tertentu itu dia sudah punya standar teknologi yang mungkin Bapak Ibu langsung bisa gunakan ya. Nanti saya akan lihatin contoh dari standar teknis ya ataupun kajian teknis. Nah, dalam standar teknis itu ditetapkan oleh pemerintah apa namanya belum misalkan belum tersedia misalkan standar teknologi untuk kegiatan tersebut. Nah, maka nanti akan diminta penanggung jawab usahanya untuk menyusun yang namanya kajian teknis. Ya, standar teknis itu dari pemerintah, Bapak Ibu. Kajian teknis memang secara mandiri kita bikin bersama konsultan perencana dari IPAL biasanya. Nah, ini adalah cara penapisan mandiri untuk limbah yang akan dibuang ke air permukaan ya atau ke badan air permukaan. Nah, jadi ini ada tahapannya Bapak Ibu di mana nanti akan dilihat apakah usahanya ini termasuk kegiatan yang punya potensi pencemaran tinggi. Kalau iya langsung susun kajian teknis. Kalau tidak, apakah dia punya standar teknologi ya untuk pengolahannya maksudnya Bapak Ibu. Kalau ada susun standar teknis. Kalau tidak, maka ditanya lagi apakah limbahnya dibuang ke air permukaan. Kalau iya, maka dilihat lagi apakah ada alokasi beban pencemaran ya. Dan seterusnya nanti Bapak Ibu lihat, dan memang pada intinya adalah kalau kita membuang limbah ke badan air permukaan ya, maka apa ya, kecuali kita memang tidak membuang ya. Kalau tidak membuang ke badan air permukaan misalkan nih Bapak Ibu prosesnya sudah sirkular ya, artinya limbah yang dihasilkan itu memang baik itu bentuk padatan maupun bentuknya cair itu bisa langsung dimanfaatkan lagi oleh perusahaan misalkan ya. Misal air limbahnya itu 100% digunakan untuk kebutuhan air yang ada di kegiatannya misalkan ya, dan lumpurnya juga tidak dibuang ke sungai. Nah, maka kita tidak perlu namanya persetujuan teknis untuk pembuangan air limbah ke badan air permukaan ya. Nah, tapi kalau selama kita membuang ke badan air permukaan atau sungai, maka kita wajib membuat dua ya, baik apakah itu nanti kajian ataupun standar teknisnya. Nah, ini untuk limbah ke formasi tertentu ini sudah langsung tidak ada bagannya, langsung
susun yang namanya kajian teknis. Jadi penapisannya langsung dikatakan harus kita susun kajian teknis. Nah, ini untuk aplikasi ke tanah tadi yang saya katakan, ini ada contohnya di sini Bapak Ibu. Bisa nanti lihat di Permen HK 5 di lampiran 1 ya. Contohnya apa Bapak Ibu pemanfaatan limbah untuk aplikasi ke tanah? Pertama adalah untuk proses utama. Ya, contoh untuk proses produksi yang tadi saya katakan, lalu untuk flushing ya, di toilet misalkan. Nah, itu termasuk ya untuk aplikasi ke tanah. Lalu untuk eh, apa namanya penunjang ya seperti untuk boiler cadangan apa namanya air baku ataupun dari scrubber ya. Lalu produk samping seperti pupuk, energi composting ya. Lalu juga untuk penyiraman pencucian ya, untuk siram tanaman, jalan, ya, hidran. Nah, ini termasuk dalam kategori aplikasi ke tanah. Bahkan ini nggak ada hubungan dengan tanah, misalnya boiler ya. Ya, tapi tetap di sini aturannya begitu, Pak. Aturannya begitu, jadi kita ikutin aturannya aja. Ya, ini adalah bagaimana cara penapisannya. Nah, dilihat dulu apakah limbahnya itu infeksius, ya. Infeksius ini maksudnya ini berasal dari klinik biasanya Bapak Ibu, ya, klinik. Kalau iya langsung susun kajian teknis. Kalau tidak termasuk maka dilihat apakah nanti pemanfaatannya itu untuk proses utama. Ini ada ya proses utamanya apa aja di sini udah kelihatan di sini. Tidak, apakah untuk penunjang, nah dan seterusnya. Dan eh, apa namanya? Kalau misalkan Bapak Ibu ini ya di alur flowchartnya ini eh, digunakan untuk proses utama, maka tidak diperlukan persetujuan teknis di mana nanti pengolahannya harus masuk ke dalam atau terintegrasi ke dalam dokumen lingkungan yang Bapak Ibu punya itu ya baik itu file-file ataupun AMDAL-nya. Misalkan untuk penunjang ya ataupun untuk produk samping, nah ini tidak perlu kajian teknis. Ini ada keterangan di sini ya Bapak Ibu ya apa itu kegiatan utama, kegiatan penunjang, kegiatan produk samping itu tidak diperlukan kajian teknis. Tapi kalau misalkan limbahnya tadi, misalkan Bapak Ibu dari limbah domestik ya, limbah domestiknya itu kan ada lumpur tuh. Lumpurnya itu ternyata setelah diteliti atau misalkan Bapak Ibu pengen lebih beyond lagi kegiatannya ya, lebih beyond compliance lagi misalkan kegiatannya, maka misalkan Bapak Ibu, oh, saya ini kayaknya cocok nih untuk menambah nutrisi tanah untuk budidaya tanaman misalkan. Nah, maka Bapak Ibu harus menyusun kajian teknis. Atau misalkan Bapak Ibu gunakan jika tadi untuk menyiram tanaman, Bapak Ibu wajib menyusun yang namanya kajian teknis, ya. Nah, ya kajian teknis ataupun nanti standar teknis, ya. Ini katanya tidak ya. Kalau tidak, susun kajian teknis. Kalau iya, untuk penyiraman bakal sama aja Pak ya. Standar teknis dan kajian teknis ini tidak jauh perbedaannya, ya sama. Oke. Itu untuk pemanfaatan ke aplikasi ke tanah, ini untuk informasi tertentu. Ya, ini informasi tertentu. Ini juga ada apa namanya untuk biasanya ini di kegiatan-kegiatan industri migas Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat aja bagaimana alur dari penapisan mandiri. Ya, ini untuk ke laut ya, karena peserta kebetulan tidak ada yang buang limbahnya ke laut secara langsung, jadi ini ya. Bentar, bentar. Oke, nah ini kajian teknis Bapak Ibu. Kajian teknis itu isinya apa sih Pak? Nanti saya coba lihatin ke Bapak Ibu. Ini secara aturannya pertama deskripsi standar teknisnya. Jadi di dalam kajian teknis itu ada standar teknis. Ya, ada standar teknisnya. Tapi ini sebenarnya beda lagi Kak. Standar teknis dia punya apa namanya? Punya komposisi dokumen yang berbeda dengan kajian teknis. Tapi di dalam kajian teknis itu ada standar teknis kalau di sini ya. Pertama ada deskripsi kegiatan, PT-nya namanya apa, produk apa, jasa atau produknya apa gitu ya, luasannya dan lain-lain. Lalu rona lingkungan awal, ini ada pastinya di dalam UKL-UKL ataupun AMDAL. Lalu dampak ini ada di matriks AMDAL ya. Matriks UKL-UKL Bapak Ibu ini ada.
Ya, lalu rencana pengolahannya seperti apa, termasuk rencana pemantauan. Nah, makanya Bapak Ibu saya nanti butuh matriks UKL-nya Bapak Ibu. Nah, kebetulan ini yang hadir kayaknya bidang HSE semua ya, atau SHE semua, jadi mungkin sudah punya dokumennya. Dan juga ada nanti internalisasi biaya Pak, artinya perencanaan biaya yang ditimbulkan dari pengendalian pencemaran air. Nah, ini juga dituliskan nanti di sini ya, biaya investasi, biaya operasionalnya, perawatan dan sebagainya. Nah, standar teknis ini mirip ya, ada deskripsi, nah ini ada rujukan baku mutunya, ada rencana pengolahan lingkungan termasuk sistem pengolahan air limbah dan juga pemantauan. Dan ada internalisasi biaya. Ini adalah flowchart dari persetujuan teknisnya atau alur ya, bagaimana kita mengurus persetujuan teknis. Ya, pertama pengajuan permohonan, lalu pemeriksaan dokumen, kalau lengkap lanjut ya, penilaian sesuai, kalau sesuai terbitlah perteknya, tidak sesuai maka dapat penolakan ya. Kalau tidak lengkap berkasnya maka dikembalikan lagi dan akan dilengkapi oleh si pemohon ya. Nah, persetujuan teknis ini memuat tadi ya, ada standar teknis yang tadi, lalu juga ada standar kompetensi Bapak Ibu yang harus dipenuhi, dan juga sistem manajemen lingkungan. Nah, ini standar teknisnya, ada parameter baku mutu, desain IPAL-nya Bapak Ibu, ada di sini titik penataan. Jadi kalau Bapak Ibu punya desain IPAL, dokumen silahkan nanti Bapak Ibu siapkan juga. Tapi ini untuk materi hari kedua nanti Pak. Ya. Lalu titik pembuangannya atau titik pemanfaatan dan titik koordinatnya di mana, titik pemantauannya di mana ya, untuk misalkan dibuang ke sungai ya. Kalau di kawasan mungkin Bapak Ibu eh, mungkin tidak punya ya titik pemantauannya, tapi coba lihat nanti dokumen. Nah ini maksudnya yang kawasan punya ya. Kalau kawasan kan langsung buang ke badan air, jadi ada titik koordinatnya nanti. Lalu biaya perlindungan tadi ya, internalisasi biaya ini dia ya, biaya perlindungan dan pengolahan mutuan. Nah, kewajibannya tadi Pak Smarda tadi yang jelasin ya. Bahwasanya di aset itu sudah misahin ya Pak ya, antara saluran air limbah dengan air hujan, atau bahasa lainnya itu drainase ya, istilah lainnya adalah saluran drainase. Ini wajib Bapak Ibu ya. Ini sudah wajib kita pisahkan. Lalu memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah yang kedap air. Nah, ini yang IPAL, termasuk IPAL juga. Lalu juga memiliki sistem tanggap darurat. Nah, ini SOP tanggap darurat, silahkan, ataupun instruksi kerja ya, nanti silahkan Bapak Ibu siapkan dokumennya. Lalu punya alat ukur debit air ya, baik itu yang manual maupun otomatis, silahkan, yang penting punya alat ukurnya. Lalu dilarang membuang air sekaligus dalam satu saat, dimaksudnya tanpa pengolahan ya Bapak Ibu. Lalu tidak boleh Bapak Ibu mengencerkan air limbah. Misalkan di IPAL-nya itu ditambahin air bersih Pak, itu nggak boleh. Itu tidak boleh, itu namanya mengencerkan air limbah. Lalu membuang air limbah di luar titik penataan. Nah, ini kalau kita di lapangan namanya itu saluran siluman Pak. Nah, saya pernah ketemu ini juga waktu saya di apa namanya di Depok ya, ada satu perusahaan yang waktu itu dia kena Pak. Saya bantu ini waktu itu bantu pendampingan ya, karena di musim kemarau biasanya teman-teman tim di lapangan itu datangnya di musim kemarau ya. Nanti dilihat saluran drainasenya. Kalau saluran drainasenya ada air, maka akan diduga ada kebocoran di saluran air limbahnya, ataupun mungkin ada kesengajaan gitu ya untuk memasukkan ke dalam drainase. Dan pada saat itu si perusahaan tersebut ya ketahuan ya Pak ya, dapat air. Nah, meskipun air itu dari AC ya Pak ya, dari air AC itu nggak boleh Pak masuk ke drainase Pak. Itu termasuk air limbah jatuhnya ya. Oke, jadi dilarang. Jadi saluran drainase hanya untuk benar-benar persis untuk hanya untuk air hujan Pak. Ya, hanya untuk air hujan. Air dari misalkan dari apa dari musola, ya musola kan ada tuh atau masjid di kantornya, itu nggak boleh Pak masuk ke drainase Pak ya, harus masuk ke saluran air limbah. Lalu aplikasi air limbah di luar area, nah ini tidak boleh, misalkan Bapak Ibu di dokumennya hanya dibolehkan menyiram tanaman di lokasi tertentu, lalu Bapak Ibu lakukan penyiraman di lokasi lain, nah itu nggak boleh ya.
Atau untuk nyiram tanaman di mana misalkan di taman-taman yang di kawasan itu juga nggak boleh ya kalau tidak ada aturannya. Lalu menyampaikan data palsu itu sudah pasti tidak boleh ya. Ini adalah standar kompetensi yang berkaitan pada dengan IPAL ya. Yang jelas pertama ada PPPA dan ya PPPA dan PAL. Ya ini dia. Lalu kompetensi lain. Nah, seperti tadi dari aset jelasin bahwa apa namanya ada limbah B3. Nah, maka Bapak Ibu juga teman-temannya atau Bapak Ibu sendiri itu harus punya nanti kompetensi mengenai pengelolaan dari limbah B3. Nah, itu standar kompetensi ya. Lalu sistem manajemen lingkungan ini Bapak Ibu yang di SHE tentu sudah paham ya. Di mana di dalam sistem manajemen lingkungan itu ada pemantauan mutunya ditentukan ya, lalu penahatan baku mutu air limbah, pemantauan mutu air permukaan ataupun air tanah, dan pelaporan seluruh kewajiban dari PPA itu pengendalian pencemaran air Bapak Ibu ya. Nah, tadi Pertek ini SLO ya SLO mirip ya eh, apa namanya alurnya. Yang pertama penyampaian laporan ya kepada menteri ataupun eh, pemerintah yang berwenang, lalu verifikasi IPAL oleh eh, timnya nanti ya 5 hari kerja kalau sesuai terbitlah SLO sesuai dengan Pertek ya. Jadi SLO ini misalnya terbitnya itu setelah Bapak Ibu membangun IPAL-nya Pak ya. Nah, IPAL-nya akan terbit SLO, kalau tidak maka ada arahan perbaikan di IPAL-nya, lalu ada tindakan perbaikan, ya kalau sesuai arahan terbit SLO, kalau tidak mungkin kalau dipaksakan akan Bapak Ibu mungkin pernah kena hukum nanti ya, akan terjadi penegakan hukum nanti di perusahaan ini. Pengawasan ini dilakukan oleh, ya ini ada di dalam dokumen UKLPL ya, di metriknya, siapa yang mengawasi, apakah nanti DLH, ataupun mungkin Perkim LH istilahnya, ataupun nanti macam-macam ya. Kalau di klinik itu nanti ada dinas kesehatannya juga memantau. Lalu pemantauan 6 bulan sekali. Ini secara umum ya Pak ya. Nah mungkin di tempat Bapak 3 bulan sekali ya. Nanti kita sesuaikan. Nah ini nanti jadi pertanyaan nanti Bapak Ibu di dalam uji kompetensi ya. Bapak Ibu frekuensi pemantauan itu berapa kali dalam setahun? Itu masuk biasanya di dalam uji kompetensi. Ya, nanti saya selama training juga ngasih penekanan ya Pak ya, menjadi kisi-kisi lah ya, kisi-kisi pertanyaan. Lalu industri wajib melakukan pemantauan, eh, misalkan terhadap nilai debitnya berapa itu harian ya, pH debit itu biasanya setiap hari, dan juga kadar parameter. Nah, kadar itu Pak, ingat jangan nanti bingung ya, kadar itu sama dengan konsentrasi. Tolong dicatat Pak ya. Kadar itu sama dengan konsentrasi ya. Konsentrasi apa? Adalah parameter dari baku mutu. Ya, nanti kita lihat antara domestik dan proses tentu akan beda eh, baku mutunya. Ya, akan ada terjadi perbedaan baku mutu baik itu parameternya maupun juga jumlah ataupun ketentuan dari baku mutunya. Ya, baku mutunya pasti akan berbeda. Sekurang-kurangnya sebulan sekali. Jadi kita wajib pengukuran, wajib pantau 1 bulan sekali. Ya, nanti ini tergantung lagi dari eh, apa namanya ketentuan yang sudah tertulis ya di dalam dokumen UKL-UKL ini. Nah, ini sanksi ya. Sanksi tentu ada sanksi pidana, ada sanksi administratif, tapi lebih banyak sekarang tuh sanksinya didorong itu ke administratif, Pak. Nanti akan ada apa namanya list ya, list dari kesalahan-kesalahan gitu ya. Lalu berapa dendanya itu sudah ada, Pak, ketentuannya di pemerintah ya. Ya ini maksimal, maksimal kalau pencemarannya sangat berat itu 3 tahun penjara dan dendanya 3 miliar. Yang dipenjara atau yang dikena sanksi pidana tentu si penanggung jawab usahanya atau siapa si pemberi perintah yang ada di pemimpin ataupun pemberi perintah tindak pidana. Oke, jadi itu pengantar Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu terkait dengan peraturan? Ini off cam semua ya. Oke, tapi ngikutin saya ya Pak ya. Kalau bisa jangan off cam Pak. Jadi enak juga nih. Nah, saya tahu nih peserta yang hadir. Oke, baik ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu? Saya mau bertanya, boleh Pak? Boleh.